Oke, jadi konjungsi itu apa? Kata hubung. Ingat ya, kata hubung. Baik. Ya. Sekarang, nah, teman-teman bisa dilihat juga di halaman 26. Tadi kalau konjungsi itu ada di halaman 25. Sekarang ada di halaman 26. Coba diperhatikan teman-teman di halaman 26. Nah, di halaman 26, di situ ada yang disebut dengan kalimat langsung. Kalimat langsung. Nah, apa pengertian dari kalimat langsung kalau teman-teman baca di halaman 26 atau diperhatikan slide-nya karena sama ya. Karena saya tulis di dalam slide ini berdasarkan halaman 26. Apa di sini? Kalimat yang meniru ucapan. Jadi kalimatnya itu mirip dengan apa yang manusia ucapkan. Atau ujaran sama ucapan juga. Orang lain, nah artinya kalimat yang sesuai dengan ucapan manusia. Nah, gitu kira-kira. Itu ya pengertian dari kalimat langsung. Nanti kita lihat contohnya. Oke, di sini kalimat hasil kutipan, nah artinya kalimat hasil diambil, kutipan itu mengambil. Nah, itu namanya kutip, mengutip. Nah, jadi kalimat hasil kutipan, hasil ambil, pembicaraan, jadi dari pembicaraan orang kita ambil, seseorang, persis seperti apa yang dikatakan. Nah, ditandai dengan tanda kutip dua. Nah, itu ya kira-kira teman-teman. Jadi kutip dua itu menunjukkan kalimat langsung. Menunjukkan kalimat langsung. Jadi kalimat langsung apa? Kalimat langsung adalah kalimat yang meniru ucapan seseorang sesuai dengan aslinya ditandai dengan tanda kutip dua, teman-teman. Paham ya? Nah, contohnya gini. Nak, ambilkan buku di meja itu. Nah, ambil. Berarti memang kalimat langsung, tapi itu kalimat suruhan. Ada juga begini misalnya. Eh, saya akan gini. Ayah akan pergi ke kantor tepat waktu. Kata ayah. Nah, itu kalimatnya langsung ada kata ayah. Nah, itu kira-kira. Jadi dari situ ya sebetulnya. Jadi kalau ada kata ayah, besok akan pergi ke kantor pagi hari. Nah, berarti itu kalimat langsung. Kata ayah di situnya. Itu ya, tidak teman-teman paham ya. Jadi kalau ada kata tanda kutip, nah itu yang disebut dengan kalimat langsung. Baik kira-kira teman-teman. Kita lanjut lagi. Sama masih persis di halaman 26. Nah, sekarang apa sih ciri kalimat langsung? Nah, teman-teman harus tahu. Tadi, kalau yang belum mengerti tentang kalimat langsung, kita lihat cirinya. Nah, ciri kalimat langsung, pertama bertanda petik dua ya, karena petik satu beda nanti aturannya. Nah, petik dua dalam bahasa tulisan. Jadi kalau kalimat langsung ditulis harus pakai tanda petiknya. Jadi kalau ada tanda petik kalimat langsung. Yang kedua, huruf pertama pada petikan langsung ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Ingat, memang semua kalimat awalnya harus besar hurufnya. Awal huruf di kata awal itu harus besar. Makanya di sini kalimat langsung itu kalimat yang menggunakan huruf kapital di awal. Nah, dua ya cirinya ya. Apa satu? Pakai tanda kutip, kedua huruf awalnya besar. Terus ketiga apa? Ketiga, bagian kutipan ada yang berupa kalimat nyata, kalimat berita, atau kalimat perintah. Nah, tadi bisa. Nah, tolong ambilkan buku itu. Nah, itu kalimat perintah. Gitu. Kalau tadi ayah akan pergi pagi hari ke kantor, itu kalimat berita. Atau kalimat tanya misalnya. Nah, kamu sudah makan? Nah, itu kalimat langsung tapi diakhiri dengan tanda tanya. Paham teman-teman? Nah, oke, baik berikutnya. Yang keempat, bagian pengiring dan bagian petikan langsung dipisah dengan tanda koma. Nah, kalau ada misalnya tadi akan pergi pagi hari ke kantor, kata ayah. Nah, jadi tanda kutip duanya itu di kalimat akan pergi ke kantor pagi hari. Nah, itu tanda kutipnya di situ. Di awal dan di akhir. Kemudian kata ayah. Nah, itu kira-kira teman-teman. Berikutnya apa?
Jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan, maka sebelum kata sapaan diberi tanda koma. Nah, jadi kalau ada kata sapaan itu pakai tanda koma. Dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital. Paham ya? Nah, itu ciri dari kalimat langsung. Ada di halaman 26. Nah, baik. Apa di sini? Perubahan kata ganti langsung ke tidak langsung. Artinya kata langsung, kalimat langsung itu bisa berubah menjadi kalimat tidak langsung. Menggunakan apa? Menggunakan kalau saya menjadi dia. Dia pergi ke kantor. Nah, padahal ayah. Nah, itu kalimat tidak langsung. Kemudian ada kata apa? Kamu diganti menjadi saya. Kalian diganti menjadi kami. Kami diganti menjadi mereka. Kita menjadi kami. Nah, itu kira-kira. Itu merubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Paham ya, teman-teman? Nah, mohon diingat. Mohon diingat. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya tolong teman-teman dibuka halaman 29. Ini ada tentang struktur teks cerita fantasi. Strukturnya. Nah, teman-teman, coba diperhatikan. Dibuka juga halaman 29 agar lebih paham. Baik, judul. Nah, pertama, struktur itu apa, teman-teman? Yang disebut struktur adalah bagian-bagian. Contoh, kalau di kelas struktur kelas berarti ada kepala sekolah, wali kelas, ketua kelas, wakil, bendahara, sekretaris, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan struktur. Apa? Bagian-bagian. Nah, begitupun di dalam teks cerita fantasi, ada bagian-bagiannya. Pertama ada judul. Apa judul? Nah, judul itu adalah nama atau merek sebuah produk. Nah, itu yang disebut dengan judul. Nah, gitu kira-kira teman-teman ya. Berikutnya, ada perkenalan. Ada yang mengenalkan. Nah, apa di sini? Memperkenalkan siapa pelakunya. Artinya siapa? Kemudian apa yang di dalam yang dialami pelaku. Nah, apa yang dialaminya dan di mana terjadinya peristiwa. Contoh dalam cerita gini misalnya di sebuah desa. Nah, itu menunjukkan peristiwanya di mana? Di desa kan gitu ya. Di sebuah desa hiduplah keluarga yang sederhana dan berkebutuhan pas. Nah, gitu ya. Gitu. Hidup dengan rukun dan damai. Keluarga tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Andi misal. Nah, misalnya Andi. Nah, berarti itu perkenalan, memperkenalkan siapa? Oh, berarti keluarga Andi. Apa yang dialaminya? Nah, belum, baru memperkenalkan. Nah, di mana peristiwanya? Di sebuah desa. Paham ya? Perkenalan. Nah, baik. Yang berikutnya ada komplikasi. Apa komplikasi itu? Komplikasi adalah munculnya masalah dari para pelaku melalui reaksi terjadi konflik. Artinya misalnya gini, Andi suatu hari dia mempunyai masalah, yaitu ulangannya dapat nilai kecil. Ternyata Andi menyesali karena perbuatannya yang tidak pernah menghafal. Nah, itu kira-kira. Jadi munculnya masalah konflik Andi punya ulangan jelek. Nah, itu ya. Ini contoh. Nah, itu kira-kira. Jadi munculnya masalah karena Andinya nggak pernah belajar. Oke, berikutnya setelah konflik, jadi konflik itu muncul masalah. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya. Kalau di dalam film itu, konflik misalnya gini, film Doraemon. Munculnya konflik si Nobita itu karena digangguin oleh temannya, yaitu Giant dan Suneo. Nah, muncul konflik kan, Nobitanya nggak bisa melawan, nggak bisa membalas perbuatan dari teman-temannya. Itu munculnya konflik. Nah, berikutnya klimaks. Klimaks itu apa? Puncaknya masalah. Nah, akhirnya Nobita itu diejek dan dipukuli dan sebagainya kan begitu ya misalnya. Ini contoh ya, mohon maaf. Nah, jadi memang
munculnya